Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Aibudri Nugraheni dengan NIM 222-012-44059. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan. Jadi, langsung saja masuk ke materinya. Apa itu kepemimpinan? Jadi, sebenarnya arti dari pemimpin dan kepemimpinan itu berbeda. Kalau pemimpin itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya yaitu seseorang yang memimpin. Jadi, pemimpin bisa didefinikan sebagai orang atau person yang berhak untuk memberikan instruksi kepada bawahannya, atau seseorang yang berhak memberikan arahan kepada bawahannya. Jadi, sebenarnya semua orang itu bisa menjadi sosok atau seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Kita bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin meskipun tanpa jabatan apa-apa, asalkan kita bisa memanajemen diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah bisa memanajemen diri kita sendiri, itu kita sudah bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin, yaitu memimpin diri kita sendiri gitu. Jadi contoh yang kedua, misalnya ketua OSIS. Nah, ketua OSIS itu juga bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin, karena pastinya seorang ketua OSIS itu memiliki bawahan atau pengurus OSIS gitu. Jadi ketua OSIS nantinya akan memberikan arahan atau juga bisa memberikan instruksi kepada pengurus OSIS atau bawahannya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai pemimpin. Kemudian contoh yang ketiga yaitu misalnya seorang bos. Seorang bos itu bisa juga dikatakan sebagai pemimpin karena ia mempunyai hak untuk memberikan instruksi kepada bawahannya atau memberikan arahan dan menyuruh bawahannya untuk mengerjakan suatu hal yang ia inginkan gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya kalau arti dari pemimpin itu adalah seseorang yang berhak untuk memberikan instruksi dan arahan kepada bawahannya. Jadi seperti itu. Sedangkan arti dari kepemimpinan itu sendiri yaitu proses atau cara memimpin. Nah, itu bedanya pemimpin dengan kepemimpinan. Kalau pemimpin itu adalah orangnya, sosoknya, personnya, sedangkan kepemimpinan itu adalah caranya, prosesnya, bagaimana ia memimpin begitu. Jadi kepemimpinan itu lebih kepada seseorang untuk memimpin, atau bagaimana cara seseorang atau cara pemimpin untuk memimpin gitu. Jadi lebih singkatnya yaitu cara pemimpin untuk memimpin bawahannya begitu. Itu arti dari kepemimpinan. Nah, jadi lebih jelasnya contohnya misalnya seperti ini. Contoh dari kepemimpinan yaitu cara seorang pemimpin dalam mengolah organisasinya. Misalnya seorang pemimpin itu pastinya ingin organisasinya seperti ini, misal gitu. Nah, bagaimana caranya? Kemudian bagaimana cara mempengaruhi anggotanya? Bagaimana caranya untuk bisa menggapai tujuan dari organisasi yang ia inginkan? Nah, itulah yang bisa diartikan kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu adalah proses atau cara-cara yang dilakukan oleh seorang pemimpin gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya arti dari pemimpin itu adalah orangnya atau sosoknya atau personnya. Nah, akan tetapi kalau kepemimpinan itu lebih kepada prosesnya atau caranya orang itu memimpin begitu. Kemudian hal-hal apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin?
Jadi dari banyaknya sifat atau sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, salah satu utamanya yaitu pemimpin harus memiliki sifat yang integritas. Jadi integritas itu adalah salah satu aspek utama di dalam kepemimpinan yang baik. Apabila seseorang pemimpin yang memiliki sifat integritas, nantinya atau pastinya akan mendapatkan kepercayaan dari bawahan-bawahannya atau orang-orang yang dipimpin gitu, atau orang-orang yang dipimpinnya begitu. Kemudian yang kedua yaitu harus memiliki sikap yang tanggung jawab. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu paling utama harus berwibawa. Jadi orang yang berwibawa itu pasti pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya, kepemimpinan itu memiliki model atau gaya. Jadi model atau gaya kepemimpinan itu bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu demokratis, yang kedua ada otoriter, yang ketiga ada situasional, dan yang terakhir ada laissez-faire. Nah, jadi model atau gaya kepemimpinan demokratis itu adalah pemimpin yang bersikap tengah-tengah, jadi antara memaksakan kehendak dan memberikan kelonggaran kepada bawahan. Sedangkan otoriter yaitu gaya pemimpin yang otokritik, jadi artinya itu sangat memaksakan dan mendesak kekuasaannya kepada bawahannya. Nah, sedangkan model atau gaya kepemimpinan yang situasional itu adalah pemimpin yang bisa lebih bisa lebih bersikap melihat situasinya terlebih dahulu. Jadi sebelum memutuskan itu ia melihat situasi di sekitar terlebih dahulu. Jadi ia tahu kapan harus bersikap memaksa dan kapan harus moderat begitu. Jadi ia tahu bahwasanya pada situasi apa ia harus memberi kebebasan kepada bawahannya begitu. Dan kalau yang terakhir yaitu model atau gaya kepemimpinan laissez-faire, itu pemimpin yang memberikan kebebasan kepada bawahannya. Kemudian siapa sih tokoh atau seorang pemimpin yang masa kepemimpinannya itu terbaik di Indonesia? Jika kita berbicara tentang kepemimpinan terbaik di Indonesia, itu sebenarnya tergantung pada kriteria yang digunakan, apakah berdasarkan integritas, pencapaian, pengaruh, atau kedekatan dengan rakyat. Nah, berikut beberapa tokoh yang sering disebut sebagai pemimpin terbaik di Indonesia. Yang pertama adalah Presiden Soekarno. Jadi, Presiden Soekarno itu adalah bapak proklamator yang berhasil menyatukan Indonesia dan menjadi tokoh penting di dalam pergerakan kemerdekaan. Dari pihak Brunei, dari pihak Sabah itu datanglah pernyataan-pernyataan kepada kami. Yang kedua ada Presiden Soeharto. Ia dapat memimpin selama lebih dari 30 tahun dengan stabilitas ekonomi dan pembangunan yang pesat, meskipun terdapat kontroversial dalam aspek demokrasi. Tugas ini saya nilai sebagai salah satu tugas konstitusional Presiden yang penting. Yang ketiga ada Presiden B.J. Habibie. Jadi B.J. Habibie itu di masa kepemimpinannya dikenal sebagai sosok yang intelektualitas. Ia memiliki intelektualitas tinggi dan perannya dalam transisi demokrasi pasca Orde Baru. Dan pembakaran pusat-pusat pertokoan dan rumah penduduk tersebut bahkan disertai tindak kekerasan. Yang keempat ada Presiden Gus Dur atau nama aslinya yaitu Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu adalah pemimpin yang dikenal dengan toleransinya dan keberpihakannya pada demokrasi serta hak asasi manusia. Yang kelima ada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, adalah pemimpin yang demokratis pertama yang terpilih melalui pemilu langsung dan fokus pada pembangunan serta stabilitas politik. Dan yang terakhir yaitu Presiden Joko Widodo. Jadi Presiden Joko Widodo itu berhasil mengembangkan
infrastruktur besar-besaran dan mendekatkan diri kepada rakyat dengan gaya kepemimpinan yang sederhana. Nah, sehingga dapat disimpulkan dari beberapa nama di atas itu memiliki kontribusi besar bagi Indonesia dalam berbagai aspek. Jika dilihat dari integritas dan demokrasi, Presiden Gus Dur dan B.J. Habibie termasuk yang terbaik. Namun, dari sisi pembangunan ekonomi dan infrastruktur, Presiden Soeharto, SBY, dan Jokowi lebih memiliki keunggulan. Namun, jika dilihat dari kepemimpinan revolusioner, Presiden Soekarno tetap menjadi figur utama di dalam sejarah Indonesia. Jadi, pemimpin terbaik itu sebenarnya tergantung pada perspektif dan prioritas yang digunakan untuk menilainya. Nah, kalau menurut kalian, siapa sih pemimpin Indonesia yang paling berpengaruh?